Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak anggota Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pantas Nainggolan. Yang terhormat Bapak LMK. Yang terhormat Bapak Ketua RT yang tidak bisa saya sebut 14 dan seluruh warga RW 01 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sambutan ini khususnya saya ingin mengucapkan selamat datang untuk Bapak Pantas Nainggolan di lingkungan RW 01 ini, dan saya berharap kegiatan ini akan berlangsung dengan lancar. Demikian sedikit dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tangannya yang mau dilihat dulu? Oh, biasanya karena ada Pak RW. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Karena yang dari kelurahan juga belum hadir, kita berikan langsung kepada Bapak anggota Dewan kita untuk berikan sambutan pada saudara. Kita berikan sambutan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bu Anissa sebagai perwakilan dari RW 01, juga dua narasumber yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, Dr. Esther dan Mas Eko, dan juga pembawa acara Mas Audio, beserta dengan pengurus-pengurus RW, RT, RW 01 yang hadir dalam kesempatan hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk juga mungkin dari LMK, dari kader-kader Kelurahan Malakasari yang hadir dalam kesempatan hari ini, juga ibu bapak sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun sungguh saya muliakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pantas Nainggolan. Saya menjadi anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan berkat partisipasi ibu bapak sekalian pada pemilu 14 Februari 2024 yang lalu, saya dipercaya kembali untuk melanjutkan perjuangan di Legislatif 2024-2029 yang akan datang. Saya tinggal tidak jauh dari sini, yaitu di Pondokopi, RT 3 RW 10 Kelurahan Pondokopi, dan sekarang ditugaskan menjadi anggota di Komisi D dan juga ditunjuk sebagai Ketua Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ada dua kesempatan bagi setiap anggota DPRD turun ke tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah melalui acara serap aspirasi. Yang kedua adalah melalui acara sosialisasi peraturan daerah. Yang kita lakukan hari ini adalah acara sosialisasi peraturan daerah. Yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Anissa, ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, kenapa? Karena di dalam pengawasan kita melihat bahwa peraturan-peraturan daerah yang berlaku di DKI Jakarta sangat sedikit yang mengetahui. Sementara prinsip utama daripada setiap peraturan daerah, begitu dia diundangkan dalam lembaran daerah, maka sejak saat itu dia mengikat semua warga daerah provinsi DKI Jakarta. Jadi tidak ada alasan tidak mengetahui
Itu prinsip hukum begitu. Begitu dia diundangkan, maka semua orang dianggap mengetahui dan oleh karenanya mengikat semua pihak yang ada. Peraturan daerah yang kita sosialisasikan hari ini adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Apa itu disabilitas? Nanti dua narasumber akan menyampaikan secara lebih detail. Namun ya kira-kira singkatnya, setiap orang yang mengalami keterbatasan, apakah itu menyangkut gerak, apakah itu menyangkut mental dan lain sebagainya, yang di dalam pergaulan sosial sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan yang mereka miliki. Maka melalui peraturan daerah ini diharapkan faktor-faktor pembeda antara masyarakat, antara disabilitas dengan non-disabilitas, perlahan-lahan itu tidak lagi terjadi gap di antara mereka, sehingga mereka bisa hidup bersosialisasi sama seperti yang lain tanpa ada stigma, tanpa ada kesan-kesan negatif di pikiran kita semua bahwa mereka adalah kaum marginal dan lain sebagainya. Itu tidak boleh terjadi. Itulah yang terus diupayakan sehingga lahirnya peraturan daerah. Yang berikutnya, peraturan daerah ini juga lahir menyempurnakan peraturan daerah yang lama seiring dengan perhatian dunia kepada hak asasi setiap orang itu sama tanpa terkecuali, tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan kelengkapan organ tubuh, tanpa membedakan apa-apa, semuanya punya hak asasi yang sama. Nah, itulah yang mendorong lahirnya peraturan-peraturan daerah ini yang memberikan proteksi, bahkan dukungan, bahkan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat mereka, sehingga mereka tidak merasa seperti terpinggirkan, tidak merasa rendah diri, tetapi sungguh-sungguh sama seperti kita semua. Itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini, dan mudah-mudahan sehabis acara sosialisasi ini akan muncul kesadaran bersama bahwa kita harus memandang semua orang sama seperti kita memandang diri kita sendiri. Tidak ada perbedaan antara kita, antara disabilitas dengan non disabilitas dan lain sebagainya. Kita sama di hadapan hukum dan pemerintah. Itulah yang ingin dicapai, dan mudah-mudahan dengan sosialisasi ini kita tidak lagi menemukan perlakuan yang melecehkan, perlakuan yang merundung saudara teman kita yang kebetulan di luar kehendaknya dikategorikan sebagai disabilitas. Mudah-mudahan tidak ada lagi eksploitasi terhadap kaum disabilitas di wilayah DKI Jakarta. Itulah yang ingin dicapai melalui peraturan daerah ini, dan mudah-mudahan sejak saat ini khususnya di RW 01 Kelurahan Malakasari tidak lagi terjadi hal-hal seperti itu, dan itu nanti akan menjadi semacam obor yang menerangi sampai ke seluruh wilayah kecamatan Durensawit
bahwa di Kecamatan Durensawit tidak boleh lagi ada terjadi pelanggaran hak asasi ataupun tindakan-tindakan yang mengeksploitasi kaum disabilitas di kecamatan. Itulah mudah-mudahan pengantar ini bisa menggugah kita untuk nanti bisa menangkap saripati daripada apa yang kita bicarakan, sekaligus menjadi sumber inspirasi, bisa memperbaharui stigma-stigma yang selama ini melekat di kepala kita bahwa kaum disabilitas itu adalah warga kelas 2 dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu sirna mulai daripada saat ini. Kita tidak lagi menemukan hal seperti itu di waktu-waktu yang akan datang. Ya, demikian sebagai pengantar saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian pengantar dari Pak Anggota Dewan. Ibu, selamat datang. Ini salah satu warga yang tepat sekali sudah hadir karena kita akan membahas tentang disabilitas. Terima kasih Ibu. Masih kuat? Baik. Ya. Kita lanjut. Tiba saja dari narasumber. Narasumber yang pertama satu orang dokter, lalu yang kedua seorang praktisi. Jadi kita berikan yang pertama kepada Dr. Esther. Waktu dan tempat kami persilakan dokter. Kita berikan sambutan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Izin Pak Kedolan, Pak Eko. Perkenalkan, nama saya Dr. Esther. Saya diminta untuk membawakan topik mengenai Perda nomor 4 tahun 2022. Tepatnya 30 Desember 2022. Jadi baru 1,5 tahun umur Perda ini. Mengenai pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, jadi Bapak Ibu semua pernah melihat penyandang disabilitas di sekitar kita? Nah ya, walaupun jarang kelihatan, tapi mereka ada. Mereka merupakan bagian dari keberagaman umat manusia yang Tuhan ciptakan. Kita diciptakan laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, balita, putih, kuning langsat, hitam, sawo matang, termasuklah penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Jadi mereka juga sama seperti kita dan mempunyai hak asasi yang sama seperti kita. Dan mereka bukan masyarakat yang termarginalkan. Penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan, baik di bidang fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Dan ini berlangsung lama sehingga membuat kesulitan buat mereka untuk beraktivitas dan berkontribusi sebagai warga negara. Kalau kita telaah macamnya, penyandang disabilitas fisik misalnya adalah orang yang mengalami keterbatasan dalam anggota gerak, ya, dalam melakukan aktivitas gerak neuromuskular, yang mana dalam hal ini bisa diperoleh pada saat dia lahir ataupun sudah dilahirkan. Kalau sudah dilahirkan mungkin karena penyakit tertentu seperti stroke, masuklah dia penyandang disabilitas fisik, ya. Tapi stroke kan ada bermacam-macam. Ada juga yang masih bisa beraktivitas, nah itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi memang yang sudah mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual. Dalam hal ini dia terjadi keterbatasan dalam perkembangan pola pikir, misalnya Down syndrome. Ya. Yang ketiga, penyandang disabilitas mental. Mental ini mengalami keterbatasan dalam perkembangan berpikir, emosi, dan perilaku. Ya. Jadi dalam hal ini mungkin Bapak Ibu lihat ODGJ ataupun bipolar ataupun ADHD atau autism. Dan penyandang disabilitas sensorik. Dalam hal ini keterbatasan dalam panca indera, misalnya tunanetra, tunarungu ataupun tunawicara. Dan
mereka bagian dari kita, mempunyai hak asasi yang sama. Hak apa? Hak untuk hidup, bebas dari stigma negatif dengan kondisi mereka. Mereka tidak mau dilahirkan seperti ini. Hak untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, habilitasi dan rehabilitasi, ya, dan sebagainya. Terkhusus untuk wanita dan anak sebenarnya, ya, ada hak yang perlu kita lindungi bersama, yaitu hak bebas dari kekerasan baik fisik maupun seksual maupun eksploitasi, ya, dan diskriminasi. Untuk itu Pemda hadir dalam bidang seperti bidang hukum. Pemda hadir dalam pendampingan hukum misalnya, ya, kalau ada masalah, ini Pemda hadir dalam bidang hukum. Dalam hal ini untuk penyediaan penggunaan bahasa isyarat, penyembuhan korban dan pemulihan, ya, dengan bekerja sama dengan berbagai bidang. Kemudian dalam bidang pendidikan, Pemda hadir dalam penyelenggaraan untuk penyandang disabilitas di setiap jenis, jenjang, dan jalur sesuai kewenangannya. Ya. Mewajibkan anak penyandang disabilitas juga wajib sekolah 12 tahun. Ya. Nah, kemudian untuk anak penyandang disabilitas yang tidak bersekolah formal, itu difasilitasi untuk bisa memperoleh sertifikat atau ijazah keterampilan dasar melalui jenjang paket A, B, dan C, ya. Itu untuk memungkinkan mereka bisa bersekolah dengan lebih tinggi ataupun ijazahnya bisa dipakai untuk bekerja di bidang formal, ya. Nah, kemudian Pemda juga menyelenggarakan pendidikan keterampilan dasar supaya penyandang disabilitas bisa mandiri. Kemudian Pemda juga menyediakan pendidikan inklusi, di mana sekarang anak kita penyandang disabilitas bisa bersekolah di sekolah reguler, walaupun memang syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Karena ini baru 1,5 tahun dan baru berjalan. Jadi tidak semua serta-merta bisa masuk berhubungan dengan tenaga di dalamnya, ya, tenaga pendidik, guru, dan alat-alat pendukung. Ya, jadi memang mungkin kedepannya mudah-mudahan jadi lebih baik, karena kita tahu sekolah untuk penyandang disabilitas sangat sedikit dan terbatas, serta kalaupun ada berbayar, ya, dan itu sangat mahal. Nah, kemudian Pemda juga menggalakkan pendidikan khusus di sekolah-sekolah khusus, ya, tepatnya seperti SLB dan sebagainya. Bukan hanya Pemda, tapi penyelenggara pendidikan itu juga berkontribusi untuk penyandang disabilitas bisa berada di dalamnya, seperti siswa-siswa penyandang disabilitas bisa mengerti, ditempatkan di tempat yang gampang menerima ilmu. Kemudian adanya shadow teacher. Nah, ini shadow teacher ini memang bekerja sama antara orang tua si peserta sama guru di sekolah. Jadi tidak semua pasti ada shadow teacher. Kemudian tenaga pendidik yang sudah mengikuti pelatihan bisa penggunaan bahasa isyarat, membaca braille, dan sebagainya. Kemudian teknologi seperti komputer bersuara atau hanya layar untuk tunarungu, ya. Nah, di bidang tenaga kerja, Pemda juga membuat aturan-aturan yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa bekerja di bidang formal. Ada aturannya di mana 2% dari seluruh karyawan BUMN dan Pemda itu adalah penyandang disabilitas, kesempatannya besar. Kemudian 1% untuk swasta adalah penyandang disabilitas. Syarat dan ketentuan, ya, tidak ada diskriminasi biasanya. Kemudian kalau sudah diterima tidak ada pemecatan karena kedisabilitasan. Tapi kalau ada masalah hukum dan sebagainya, itu kembali lagi sama dengan orang. Kemudian kalau pekerjanya sudah diterima tidak boleh dipecat. Yang kedua, kalau tenaga kerjanya mengalami kedisabilitasan pada saat dia bekerja, itu diterima kembali sebagai pegawai disabilitas, ya. Nah, selain itu pemberi kerja juga mempunyai kontribusi supaya penyandang disabilitas bisa bekerja di tempatnya bekerja, seperti adanya ram miring yang memungkinkan pengguna kursi roda bekerja di dalam gedung, atau lift, ya, sudah standar sekarang. Kemudian tempat parkir
khusus penyandang disabilitas. Kalau Bapak Ibu perhatikan mall atau kantor-kantor sekarang sudah ada parkiran yang khusus, ada gambar kursi roda, ya, itu untuk penyandang disabilitas. Kemudian juga adanya jalur untuk penyandang disabilitas dan railing, ya, supaya mereka bisa sampai ke tempat kerja. Ruangan kerja juga disesuaikan biasanya dengan alat bantu mereka. Kemudian toilet juga sudah ada yang khusus untuk penyandang disabilitas. Ya. Kemudian pada acara-acara kantor atau kerja itu harus ada pengguna bahasa isyarat, ya. Atau minimal teknologi seperti layar timbul atau bersuara, ya. Jadi kayak komputer bersuara itu lagi untuk karyawannya yang mengalami disabilitas tunarungu, ya, ataupun tunanetra. Kemudian dalam bidang kewirausahaan, Pemda juga menghadirkan pelatihan-pelatihan non formal untuk akses modal juga, kemudian pemasaran produk, ya, buat penyandang disabilitas. Nah, dalam bidang kesehatan, Pemda juga memastikan bahwa semua fasilitas kesehatan yang ada di DKI di bawah naungan Pemda itu wajib menerima penyandang disabilitas, termasuk program dan program kerja mereka, termasuk, ya. Kemudian juga dalam bidang olahraga, Pemda juga hadir dalam pembinaan dan pemberian penghargaan untuk olahragawan atau atlet yang berprestasi, baik penyandang disabilitas dan non disabilitas, hadiahnya sama, ya, hadiahnya sama. Kemudian dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemda juga hadir buat seniawan dan seniawati untuk seni lukis, seni rupa, seni pahat, ya, termasuk kuliner, ya, dan memberikan penghargaan buat seniawan-seniawati yang berprestasi. Nah, dalam bidang pariwisata adanya potongan biaya masuk untuk pariwisata, kemudian adanya pendampingan kalau dia tunarungu, penggunaan bahasa isyarat, tunanetra pendampingan untuk memberitahu informasi, kemudian tunadaksa ada penggunaan kursi roda, ya, itu untuk penyandang disabilitas yang mau mengakses pariwisata. Kemudian dalam bidang kesejahteraan sosial, Pemda juga hadir dengan pembentukan KPDJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, ya. Jadi ini memang suatu program yang sudah dicanangkan, tapi mungkin belum berlaku semua, ya. Untuk penyandang disabilitas merupakan kartu jaminan yang mana ini bisa memperoleh bantuan sosial kalau ada program-program sama seperti kayak kartu lansia dan sebagainya, ya. Kedepannya itu akan berlaku semua. Nah, kemudian dalam bidang infrastruktur, nah ini adalah salah satu bidang yang diyakini Pemda mampu membantu penyandang disabilitas untuk bisa beraktivitas di luar, seperti penyediaan trotoar yang sudah dibuat lebar. Kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang trotoar kita sudah lebar-lebar, ya, untuk orang bisa mengakses jalan, termasuk adanya garis kuning. Garis kuning itu ada maknanya untuk penyandang disabilitas tunanetra. Jadi ada garis-garis, ada titik-titik, itu jangan dirusak, ya. Itu untuk kepentingan tunanetra mengakses jalan. Kemudian adanya audio di perempatan jalan merah, kuning, hijau itu sekarang sudah berbunyi dengan konteks supaya penyandang disabilitas tunanetra bisa mendengar ini sekarang saya waktunya jalan atau berhenti. Kemudian zebra cross dibuat lebar, jarak henti kendaraan dengan zebra cross juga sudah dibikin lebar sehingga penyandang disabilitas bisa mengakses penyeberangan jalan dengan lebih aman, ya. Berikutnya jembatan penyeberangan. Dulu jembatan penyeberangan kita dibuat bisa diakses penyandang disabilitas dengan model miring, landai miring, ada railing. Depannya mungkin semua, ini ada beberapa aja yang baru ada, penggunaan lift. Lift juga diperuntukkan untuk penyandang disabilitas walaupun belum semua, ya. Nah, ini untuk mengakses transportasi publik biasanya. Jadi kalau kita lihat LRT, Transjakarta, MRT itu adalah transportasi publik yang dibuat untuk ramah penyandang disabilitas. Ramahnya di mana dong? Itu tanda-tandanya rata-rata sudah mengacu, stiker-stiker untuk penyandang disabilitas juga sudah ada, priority gate yang untuk penyandang disabilitas juga sudah ada, ruangan tunggu juga sudah dibuat lebar khusus untuk penyandang disabilitas juga sudah ada dari stiker-stiker yang terpasang.
kemudian audio kedatangan, keberangkatan, RAM portable yang bisa diangkat-angkat supaya penderita kursi roda bisa mengakses transportasi publik. Kemudian adanya priority seat. Nah, jadi kita tahu priority seat itu diperuntukkan untuk lansia, bumil, busui, termasuklah orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Dan CCTV juga sekarang sudah on, serta petugas yang siap siaga membantu penyandang disabilitas untuk mengakses transportasi publik. Bukan hanya itu, informasi-informasi sudah ada beberapa yang menggunakan huruf braille. Kemudian adanya dot taktil, itu jalur-jalur di LRT, MRT itu ditujukan untuk menuntun mereka ke tempat penghentian kendaraan berikutnya. Nah, kemudian juga dari bidang transportasi, Pemda juga berencana membuat stiker buat kendaraan penyandang disabilitas khusus, sehingga dikecualikan dari ganjil genap. Tapi itu mungkin belum berlaku sekarang ya. Nah, kemudian ada juga tempat pelayanan publik. Pemda mencanangkan semua tempat pelayanan publik gampang diakses angkot atau transportasi umum ya. Kemudian adanya pendampingan buat penyandang disabilitas mengakses pelayanan publik. Nah, kedepannya mungkin juga untuk masalah kependudukan bisa dengan sistem jemput bola. Nah, dalam bidang habilitasi dan rehabilitasi, seperti kita ketahui, ini adalah program mengembalikan kepercayaan diri penyandang disabilitas dengan menggandeng yayasan-yayasan dan panti sosial ya untuk membuat mereka bisa mandiri di masyarakat. Tapi sebenarnya ini bukan wewenang dari yayasan atau panti sosial aja, lebih kepada keluarga sebenarnya. Diharapkan pertama keluarga itu bisa mengetahui ada anggota keluarganya yang memang disabilitas. Yang kedua, menjaga, mendidik, membina, menolong keluarga kita yang penyandang disabilitas, bukan menyimpan, menyembunyikan apa yang atau yang lebih ekstrem itu memasung atau melempar ke daerah, ya. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan penyandang disabilitas keluarga kita untuk bisa eksplorasi dirinya, terutama di keluarga dulu, baru di lingkungan tetangga, baru keluar dari rumah. Nah, kemudian dalam bidang konsensi, ada beberapa aturan yang dibuat Pemda untuk kenyamanan penyandang disabilitas. Misalnya kepemilikan rusun, itu ada kuotanya ternyata buat penyandang disabilitas yang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, di mana lebih kurang 8% penyandang itu diperuntukkan untuk penyandang disabilitas dari semua rusun yang ada. Ya. Nah, berikutnya juga kios gerai pada saat acara-acara BUMN dan Pemda. Kalau mereka ada acara, mereka bikin gerai kios untuk berjualan. Nah, itu ada kuotanya khusus untuk penyandang disabilitas. Begitu juga untuk upaya perkreditan rumah, biasanya ada bantuan, ada kemudahan syarat dan ketentuan buat penyandang disabilitas. Dalam bidang komunikasi, informasi dan teknologi, Pemda juga sudah mempergunakan tenaga penerjemah ya untuk kasus-kasus nasional, berita-berita nasional, konferensi pers. Ini salah satu cara Pemda untuk membuat penyandang disabilitas melek informasi di luar. Ya. Jadi selain itu juga kedepannya ini akan digalakkan, kemudian penggunaan huruf braille juga kedepannya mungkin akan digalakkan lebih baik lagi. Nah, dalam bidang perlindungan dan tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, Pemda akan merespon balik semua keluhan-keluhan, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau masyarakat melihat, menyaksikan, boleh menghubungi hotline service DITA, Disabilitas Tanah Air 143. Walaupun ini memang belum 24 jam, ya, masih ada batasannya karena memang belum sepenuhnya terrealisasi. Atau ke DDJ, sebuah lembaga independen non struktural yang khusus mengurusi masalah kedisabilitasan, ya. DDJ itu singkatan dari Dewan Disabilitas Jakarta, ya, suatu program lembaga non struktural yang dibuat oleh Pemda. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian, peranan Pemda memenuhi hak para penyandang disabilitas. Tugas kita sebagai warga negara ya tentu menjaga fasilitas, terutama infrastruktur yang sudah dibuat oleh Pemda supaya saudara-saudara kita penyandang disabilitas bisa mengakses infrastruktur ini untuk kegiatan mereka di luar lingkungannya.
Jadi ayo kita beri dukungan buat penyandang disabilitas agar mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Sekian Bapak Ibu, kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu kita dukung, dan tidak hanya di area sini saja. Bapak Ibu kalau ke mall silakan dicek deh. Pasti ada upaya-upaya perbaikan untuk mendukung perda yang ada sekarang. Gitu ya. Narasumber pertama sudah, kita tunggu saatnya. Narasumber kedua dengan Mas Eko. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh sebentar, masih iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Pantas Nainggolan SHMM sebagai anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan juga sekaligus Ketua Pangkom Perda dan juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta. Juga Ibu Esther, Ibu Anissa, RW, Bapak Ketua LMK, dan Mas Bagio, dan yang pasti yang kami cintai Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini. Dalam kondisi yang kadang hujan, terima kasih sudah hadir. Dan tadi Ibu Dr. Esther sudah menyampaikan secara runtun. Jadi saya hanya tinggal menambahkan. Tapi ini semakin sore udah semakin enak ya, jadi semakin ngantuk. Semakin sejuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu hatinya juga sejuk. Merdeka! Merdeka! Jadi biar agak sedikit. Bapak Ibu semua, Perda nomor 4 tahun 2022 diperundangkan pada tanggal 30 Desember tahun 2022, yaitu tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berarti perda ini berlaku untuk pemerintah Provinsi DKI, hanya di Provinsi DKI. Jadi tidak berlaku di provinsi lain. Seperti sudah disampaikan Pak Pantas tadi dalam pengantarnya, bahwa setiap perda, selamat datang dari Selamat datang Ibu Nenek, ya di sebelah sana ini. Ya. saya lanjutkan Bapak. Jadi perda ini tahu tidak tahu, begitu sudah diperundangkan bahwa itu sudah berlaku, maka salah satu yang diberikan mandat untuk menyebarluaskan adalah anggota DPR melalui sosialisasi perda. Nah inilah anggota DPRD seperti Pak Pantas Nainggolan SHMM ini memberikan yang terbaik, memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua agar minimal mengetahui isi dan salah satu Pak
lantas sebagai anggota DPRD memberikan atau jadi hadir tidak hanya tangan kosong, artinya memberikan pengetahuan dengan adanya perda ini. Di sesi yang pertama, kenapa sih tidak disampaikan melalui RW, kemudian ke RT dan seterusnya? Tentunya ada kewenangan-kewenangan yang berbeda. Dan tentunya punya tugas-tugas dan keterbatasan yang lain. Ada aturannya. Maka Bapak Ibu sangatlah beruntung saat ini Bapak Ibu hadir nanti sebagai duta di masyarakat. Minimal memberitahukan kepada sanak keluarga, tetangga, masyarakat yang lain. Gedok tular. Lebih baik tahu daripada tidak tahu sama sekali. Nah, maka ini bisa saja pakai gedok tular. Artinya dari yang satu bergeser diberikan informasi kepada yang lain. Diharapkan Bapak Ibu sebagai duta sangat beruntung sekali. Dan saya yakin karena Bapak Ibu mengeluarkan waktu, tenaga untuk hadir di sini, pasti ada niatan yang sangat mulia. Bapak Ibu, pada dasarnya perda ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa peran dari masyarakat. Ada kerjasama kolaborasi dengan pemerintah. Perda ini mengikat bagi seluruh warga DKI. Dan ada kewajiban, ada hak yang harus dilakukan baik dari pemerintah atau dari masyarakat. Satu contoh hal yang penting yang dituntut oleh perda ini untuk masyarakat, yaitu yang pertama harus ikut berperan aktif. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan memberikan support kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Bagaimana support itu? Yang sederhana saja. Dengan tidak adanya kita tidak melecehkan atau membuli atau diskriminatifkan kepada penyandang disabilitas, itu sudah merupakan peran aktif dari Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu memberikan pengetahuan atau itu dengan saudara-saudara, anak-anak atau cucu kita, itu juga sudah menjadi sebuah peran aktif. Kalau langkahnya akan lebih maju bagaimana Pak? Kira-kira boleh kita membuat sebuah yayasan atau bergabung dengan yayasan yang sudah berjalan saat ini? Kita skupnya dari mana? Apakah dari tingkat RW itu sudah luar biasa? Apa yang akan kita lakukan? Hal-hal yang nyata. Contohnya, mungkin setiap 1 bulan sekali, syukur bisa 1 minggu sekali, kita ada kunjungan. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Nah, tujuannya adalah mengangkat harga martabat saudara kita penyandang disabilitas. Mungkin Bapak Ibu saat ini terkadang kita tidak bersyukur, maaf ya,
kita dilahirkan secara ini normal, lengkap semua. Nah, saudara-saudara penyandang disabilitas, apakah mereka minta atau mau dilahirkan sebagai penyandang disabilitas? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi kita diberikan satu lengkap, fisik kita lengkap, pemikiran kita bagus, emosional kita bagus. Walaupun terkadang-kadang kita itu normal, terkadang berpikiran tidak normal. Betul ya? Iyalah. Kalau misalnya akhir bulan bapaknya enggak setor-setor, jadi pikiran tidak normal. Demikian juga bapak-bapaknya. Tidak dibikinin kopi, kemudian hari Senin tempe orek, hari Selasa tempe goreng, hari Rabu tempe mendoan. Jadi pikirannya nggak normal, Bapak Ibu. Ini kita yang normal. Terkadang punya pemikiran tidak normal. Betul nggak? Betul. Nah, maka kalau kita menghadapi kepada saudara-saudara kita sebagai penyandang disabilitas, namanya juga kurang lengkap. Jadi mohon maaf, kita harus memahami. Kalau mereka punya kekurangan, pasti pemikirannya juga kurang. Nah, bagaimana kita akan melangkah untuk mensupport kepada saudara-saudara kita agar hidup seperti kita secara normal, jadi tidak ketergantungan lagi. Maka pemerintah akan mensupport, contoh diberikan pelatihan, kemudian diberikan fasilitas yang diperlukan. Kalau perlu, pemerintah memberikan support modal bagi yang mau usaha, dan akan memberikan SIUP, akan lebih dipermudah. Seperti itu, Bapak Ibu, agar tidak tergantung kepada keluarga atau masyarakat di sini. Ini adalah kemanusiaan, supaya mereka hidup secara wajar seperti kita, tidak harus tergantung kepada kita. Itu intinya. Maka perda ini mengikat untuk Pemprov DKI dan masyarakat Pemprov DKI. Bapak Ibu perlu ketahui, ini adalah produk Pemperda yang diketuai oleh Pak Pantas Nainggolan. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit kita sebagai masyarakat untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Bukan berarti memanjakan, tidak, Bapak. Tentunya perhatian kita yang kita lakukan juga proporsional. Jangan malah menjadi ketergantungan lagi karena disupport terus-menerus. Misalnya, oh kasihan, inilah kadang-kadang di masyarakat kita. Dengan kata kasihan ini yang sebetulnya kurang pas. Tapi kita itu memberikan secara proporsional. Dan pemerintah secara berkala akan meningkatkan mutu pelayanan kepada penyandang disabilitas. Satu contoh saja Bapak Ibu, bahwa di usia lansia sekarang sudah diberikan juga perhatian. Itu adalah kehadiran pemerintah kepada
kita semua. Yang masih muda nggak usah buru-buru cepat-cepat lansia. Betul ya? Yang masih muda masih energi, yang masih muda berjuang terus bagaimana untuk masa depannya. Nah jangan ngiri yang seperti itu. Oh dia dapat sumbangan, oh lansia katanya. Siapa yang minta cepat-cepat lansia? Kalau bisa saya juga akan muda terus. Betul ya Pak ya? Gitu. Nah kemudian masyarakat juga punya kewajiban Bapak, yaitu memberikan data yang akurat, yang valid kepada pemerintah melalui RT, melalui RW, kemudian ke lurah. Bahkan sekarang ini di setiap kelurahan ada dinas sosial, jadi tidak perlu ke wali kota lagi. Aksesnya begitu mudah sekarang. Kemudian misalnya, oh saya tidak usah lapor ke RT dulu atau dan sebagainya, tetapi melalui DTKS kita search di Google, lihat di situ DTKS bagaimana cara mengisi. Kalau enggak, yang mungkin seperti kayak saya ini juga termasuk praktek, bisa anak kita yang memasukkan data itu. Kenapa perlu data pemerintah? Agar pemerintah tahu apa yang akan dilakukan. Sekarang jelas-jelas ini kena mentalnya, tetapi disiapkan kursi roda ya tak pas Bapak Ibu. Maka perlu pendataan, dan itu data yang diperoleh harus valid. Tidak perlu lagi Bapak Ibu merasa malu, takut, khawatir dan sebagainya. Bukan zamannya lagi Bapak Ibu. Dengan perda ini jelas bahwa kita harus terbuka, tidak perlu malu, justru kita akan membantu baik penyandang disabilitas dan keluarganya. Pasti keluarga akan merasa berat kok Bapak Ibu. Kalau misalnya punya anak satu, kemudian penyandang disabilitas, ngantar anaknya ke sekolah, jemput lagi dan sebagainya. Belum nanti di jalan bagaimana, di sekolah nungguin, padahal perlu mencari bekerja untuk menopang ekonomi. Gimana nggak berat? Betul. Ini pemerintah akan memberikan pelayanan, tetapi tidak serta-merta ujuk-ujuk terus semuanya bisa difasilitasi. Ada data nanti akan diolah oleh pemerintah, akan diberikan pelayanan yang semestinya. Jangan diumpetin atau dibawa kirim ke kampung supaya kita nggak malu, nggak perlu malu. Jadi peran serta masyarakat tadi yang pertama adalah ikut serta aktif. Yang kedua adalah memberikan data. Kemudian yang ketiga, kalau bisa bergabung dengan satu yayasan yang akan ada nanti, sehingga punya peran lebih aktif lagi. Syukur Bapak Ibu mendirikan yayasan yang bergerak di bidang membantu untuk saudara kita disabilitas. Itu jauh akan lebih bisa. Saya kira yang saya sampaikan itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengakses dari DTKS atau apa, sehingga bisa masuk datanya. Kalau memang ada kesulitan, datang ke kelurahan atau melalui RT RW, perannya sangat penting sekali. Kemudian kelurahan pasti akan menyambut dengan baik. Apalagi dinas sosial sudah jemput bola sampai di kelurahan ya Bu ya.
Jadi sudah seperti Dukcapil kan dulunya di tingkat apa? Sekarang di kelurahan pun sudah ada Dukcapil ya. Jadi pemerintah sudah semakin. Nah demikian juga dinas sosial ini supaya aksesnya Bapak Ibu lebih mudah. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Sekarang waktunya Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, saya ingin berikan kepada Ibu yang satu ini. Ibu silakan Ibu. Waalaikumsalam. Saya masih yang beli. Mohon maaf, Ibu bisa, sepertinya tadi korban sudah mengerti, bisa menceritakan sedikit Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dari sudah ada di sini tadi, Bapak Kapolres Desain. Mohon maaf saya telat karena banyak pelayanan yang pertama Ibu Dr. Esther, yang pertama Bapak dari narasumber, yang kami hormati Pak RMK dari RW 1 sampai RW 10, yang kami hormati Pak RW 1 sampai RW 10, yang kami hormati para hadirin Bapak dan Ibu saudara-saudara semua. Mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang tadi mau bertanya ini dari RMK yang kebetulan jadinya ini sakit, dulunya kan kita kan dari Jawa. Di Posyandu kami insya Allah selalu dipantau dengan Ibu Posyandu juga mengenai KMP-nya tentang kesehatannya dengan dokternya. Namun udah terdaftar belum yang DTKS Centernya? Nanti lapor RT/RW-nya ya, karena beliau tadinya tinggal di Kecamatan Jati. Dan tetap ya di RW 4 tetap ini sudah ditanya juga laporan kami dalam izinnya kesehatannya perkembangannya tiap bulan selalu hadir di Posyandu RW 4. Mengenai DTKS ini apa yang disampaikan Bapak narasumber, kebetulan di Malakasari ini ada 4 KPDJ ya Bu ya, kartu penyandang disabilitas Jakarta, yang mana tiap tahun kami selalu ada verifikasi ya. Mungkin Pak LMK, Pak RT/RW juga sudah mengetahui kita ada pendataan disabilitas yang daftar. Kebetulan di Malakasari itu ada 4 yang sudah mendapatkan kartu. Terus kebetulan di RW 5 juga ya Pak Haji Omas ada disabel juga, kami pantau yaitu yang Pak Sarul yang DP 12 atau 13 ya. Beliau tidak bisa melihat Pak, tunggal ibu bapaknya tidak ada saudara, namun dia punya karya mengurut. Maka saya ikut pelatihan, alhamdulillah sekarang banyak pasiennya. Dulu rumahnya sangat memprihatinkan, bocor karena banyak pasiennya mau diurut. Akhirnya kami usulkan ke Bajis, alhamdulillah dapat bantuan dari Bajis besar 50 juta. Beliau direhab rumahnya, alhamdulillah sekarang bagus. Terus sedang membangun juga alhamdulillah Pak RT, Pak RW-nya, tetangga kiri kanannya sangat memperhatikan, terutama dalam hal makannya yang mungkin ya, memasak, saling bergilir. Alhamdulillah kami dari warga Malakasari saling gotong royong memperhatikan. Mungkin untuk yang bagi yang belum terdaftar silahkan untuk mendaftar ke Pak RT, Pak RW-nya, pengantarnya untuk diajukan ke data DTKS yang ada di lantai 2 dengan Bakia ya, Kelurahan Malakasari. Namun ngantri ya, yang namanya kan dari pusat ya, kita nanti dari bawah nanti ada verifikasi untuk peninjauan ke lapangan. Mengenai kursi roda pun kemarin ada pelayanan Pak
di Bursa Pagansa untuk kegiatannya di BKTek ya. Kemarin ada penyerahan juga kursi roda dari sosial untuk disabel juga. Yang untuk Pak Sahrul yang di RW 5 selama membangun 2 bulan, alhamdulillah kami juga mengusulkan masalah sembakonya ya. Jadi istilahnya sembako untuk disabel ekstrim. Alhamdulillah dapat bantuan juga. Itu aja mungkin yang saya sampaikan bagi warga yang belum terdaftar. Kalau kami sih tiap tahun ada pendataan program yang harus disampaikan kepada, ada belangko isiannya, disampaikan kepada RT RW, dan nanti RT RW memverifikasi mana yang sudah terdaftar, mana nama-nama, kadang-kadang nama itu muncul ya yang berada di RT RW. Yang belum silakan, yang udah bukan warganya diverifikasi juga. Itu aja mungkin gambaran jelasnya. Namun KRT, KRW, KLMK semuanya di Malakasari sudah bahu-membahu masalah disabilitas ini, dan kami pun di pelayanan masyarakat tiap kantor kelurahan ada di fasilitas yang untuk kursi disabelnya, jalannya juga, toiletnya juga untuk tiap kantor kelurahan. Itu aja mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Ya, Ibu, saya kira sudah mewakili nih ya, gak apa-apa Bu. Nah, senyum yang manis gitu Bu, terima kasih. Ya, tadi disebutkan oleh Bu Neni, ada kata belinya mau menambahkan, kayaknya kompak semua ini, dan sudah saling bahu-membahu, rasanya seneng ya. Pengen teriak, merdeka! Orang yang bareng-bareng ngomong ya, merdeka! Merdeka! Saya tes lagi nih, mohon izin Pak Kapolres. Mari hitung dari saya ada berapa ya? 5. Kita, bentar belum. Kita hitung bersama-sama ya, bareng ya. 1, 2, 3, 4. Nah, Bukan. Sarangio. Baik. Sarangio. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Yang kaos merah. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Baik, sudah kita sebutkan satu persatu karena waktunya sudah cukup kan. Ini hanya mewakili warga kami Pak, khususnya RW 01 di luar acara pada sore hari ini, terutama tentang PBB yang menjadi keluh kesah sampai saat ini, karena saya juga sudah membawa warga saya pengantar RT, RW, lurah dan pajak di Bandung. Hanya dijawab dulu rumah susun gratis, sekarang bayar. Jadi saya dimintain penjelasan kepada warga, saya tidak bisa menjelaskan kenapa rumah susun sampai menambah PBB sebesar itu, dan warga di sebelah kita, saudara kita yang di sebelah gratis, bisa dilihat kondisi dan bagaimana. Apalagi di depan mata kita ini RW 01 itu tentang apa ya, untuk kebersihan lingkungan, got dan lain sebagainya, sanitasi itu kan kurang bagus, yang menjadi hambatan di kelurahan. Nah ini yang menyedihkan Pak. Satu sisi kita dianggap rumah apartemen, di sisi lain kita pun mau bernapas saja sesak. Yang mungkin ini Pak Pantas yang bisa saya sampaikan, saya mewakili atas nama warga RW 01. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang mulia. Jadi mengingatkan waktu tadi, kalau begitu langsung saja, kalau silakan dijawab dari anggota dewan sekaligus kata. Baik, kan ya sekaligus dirangkai dengan karena waktu juga. Ya pertama saya merespon sedikit soal disabilitas perda yang kita sosialisasikan hari ini. Perda ini sangat besar artinya. Yang pertama, dia menjadi pedoman bersama bagi kita semua, bagi seluruh penduduk wilayah DKI Jakarta, bagi pemerintah maupun masyarakat,
untuk bisa memperlakukan kaum disabilitas guna menghormati, melindungi, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang kedua, Perda ini sangat penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai landasan hukum untuk memberikan dukungan terhadap disabilitas, termasuk di dalamnya berupa anggaran. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nenin tadi dari kelurahan, alokasi untuk pengadaan kursi roda, alokasi untuk alat bantu dengar, alokasi untuk lain-lain sebagainya, tongkat dan lain sebagainya, itu adalah salah satu hal yang bisa dihadirkan karena adanya peraturan daerah ini sebagai landasan hukumnya. Kemudian yang ketiga, bahwa peraturan daerah ini kalau kita lihat tanggal 30 Desember 2022 ini adalah merupakan penyempurnaan dari Perda yang ada sebelumnya. Nah, penyempurnaan dari Perda yang ada sebelumnya, kenapa? Seiring dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta semakin membaik dan semakin membaik. Demikian juga ke depan kita harapkan dukungan alokasi anggaran di APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus semakin membaik, sehingga dukungan terhadap kaum disabilitas, terhadap orang miskin, terhadap penciptaan lapangan kerja semakin membesar seiring dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk juga dukungan untuk lansia, untuk lain-lain semuanya kita harapkan akan semakin membaik. Sekarang untuk lansia sudah ada, walaupun belum mencakup semua lansia dan belum sebesar yang kita harapkan. Masih ada batasan-batasan karena sekali lagi hanya karena keterbatasan anggaran yang kita miliki. Jadi dengan kata lain, proses penyempurnaan itu, proses perbaikan itu akan terus berlangsung di waktu-waktu yang akan datang. Demikian juga di sini peraturan daerah ini itu kalau sebelumnya hanya meliputi 4 perangkat yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang hampir semua perangkat yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta mempunyai kewajiban sebagai amanat dari peraturan daerah ini. Nah, termasuk di dalamnya misalnya Dinas Perumahan. Nah, Dinas Perumahan DKI Jakarta memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi adalah membuat dan memelihara rumah susun sewa, rusunawa. Nah, itu ada space, ada jumlah paling tidak, tadi disampaikan oleh narasumber, paling tidak 8% dialokasikan kepada disabilitas. Walaupun orang punya duit banyak, tapi kalau dia mengurangi hak disabilitas itu tidak boleh. Begitu ada disabilitas, maka prioritas pertama harus diberikan kepada disabilitas. Nah, demikian juga di sarana transportasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan maupun Dinas Perhubungan, itu ada space-space yang diberikan untuk memberikan prioritas kepada disabilitas. Nah, jadi termasuk misalnya kalau di bis kota ada tanda sepatu roda, ada lansia dan termasuk juga yang hamil, dengan tidak mendudukinya itu sudah memberikan penghormatan kepada disabilitas. Termasuk memelihara semua fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang diperuntukkan bagi disabilitas, itu sudah sangat membantu terwujudnya persamaan hak di antara disabilitas dengan non-disabilitas. Termasuk juga di lift-lift ada titik-titik di setiap lantai. Nah, itu ternyata sangat berarti bagi tunanetra yang bisa merasakan, oh ini lantai sekian dan lain sebagainya. Dengan tidak mengusik itu juga sudah sangat membantu.
Dan ke depan semua fasilitas-fasilitas yang dihadirkan oleh pemerintah DKI Jakarta pasti ramah dengan disabilitas. Termasuk diantaranya JPO, jembatan penyeberangan orang. Kalau yang dulu cukup hanya dengan tangga-tangga, sekarang di samping ram miring termasuk juga penyediaan lift. Jadi ke depan semua jembatan penyeberangan di DKI Jakarta perlahan-lahan akan mengalami peningkatan, termasuk fasilitas lift yang ditujukan untuk lansia dan disabilitas. Nah, tetapi yang muda karena ada lift, yang sehat jangan sekali-kali mempergunakan itu. Karena ternyata disarankan dengan naik tangga itu sudah membangun kesehatan kita sendiri. Jadi kalau masih bisa, upayakanlah mempergunakan tangga tersebut. Nah, itu apanya. Karena di beberapa negara, termasuk beberapa negara Eropa, rumah 3 lantai, 4 lantai itu tidak boleh punya lift. Itu untuk merancang supaya warganya tetap sehat dengan secara alami. Jadi jangan juga terlalu manja, aja karena punya rumah 3 lantai, akhirnya nggak mau lagi naik ke lantai 3. Nah, gitu. Itu yang terus kita coba penuhi, dan peraturan daerah ini menjadi sangat penting, dan sosialisasi ini juga menjadi sangat penting supaya muncul kesadaran hukum bersama. Kesadaran hukum kita bersama-sama supaya bangkit bahwa tidak boleh lagi ada terjadi perundungan, pelecehan, ataupun upaya memarginalisasi disabilitas yang ada di sekitar kita. Pemerintah hadir, dan kita semua pun harus hadir di garda terdepan untuk memberikan perlindungan yang seperti itu. Tanpa peraturan daerah ini pun saya yakin bila di antara kita ada yang bertemu dengan tunanetra yang mengalami kesulitan dalam menyeberang jalan, saya yakin kita semua akan terdorong untuk memberikan dukungan berupa menyeberangkan orang tersebut. Itu adalah salah satu wujud kesadaran hukum. Jadi kesadaran hukum tidak semata-mata muncul karena ada peraturan daerah, tetapi memang itulah yang seharusnya terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, kesadaran itu yang kemudian kita perkuat lagi dengan menghadirkan peraturan-peraturan daerah itu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Tadi merespon sedikit soal PBB P2, ini pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan. Nah, ini memang ada yang baru. Kalau dulu rumah di bawah NJOP 2 miliar itu dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak. Sama halnya sampai sekarang juga sebenarnya masih sama, tapi kalau ada orang yang punya lebih dari satu aset, dua-duanya di bawah NJOP di bawah 2 miliar, maka harus dipilih hanya satu yang bebas. Itu sebenarnya maksudnya. Ya bisa aja orang punya 10, semuanya ada di bawah NJOP, ya kan sebenarnya jadi terlalu besar insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Jadi supaya lebih tepat sasaran sebenarnya itu maksudnya supaya jadi tetap di bawah NJOP 2 miliar, tetapi hanya untuk satu unit. Itu mungkin tambahan ya, waktu mungkin kita akhiri sampai di sini. Ya, sebagai manusia biasa pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya Pantas Sunenggolan mohon maaf kepada ibu bapak sekalian
bila dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dari hati yang tulus saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan sekaligus juga ucapan terima kasih kepada Bu Anissa sebagai perwakilan dari RW 01 Kelurahan Malakasari, dan juga kepada Bu Nining yang sudah hadir mewakili Kelurahan Malakasari, dan dua narasumber serta pembawa acara Mas Bagio dan Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih. Saya berdoa sepulang dari sini kita semua bisa bertemu kembali dengan seluruh sanak keluarga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Saya akhiri dengan sebuah pantun, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata kami yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada subur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pantas Nenggolan bersahabat dengan Mpok Ningsih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada yang namanya Mpok Ningsih? Ya. Kebetulan saja ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih dengan berakhirnya pantun Mpok Ningsih tadi. Cukup sekian, terima kasih. Sudah berakhir pula perjumpaan kita di hari ini, bukan perjumpaan di lain waktu. Semoga kita bertemu lagi. Mohon maaf kami ingin pantas bila ada kata saya kurang. Selamat sore, saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya yo. Untuk menyapa warga di belakang sana, jadi nanti secara bergantian, berurutan, mohon tidak berebut di deretan belakang dulu.